Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu. Selamat pagi, Bu Ririn. Di sini saya kelompok 2 dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang penanganan stres pada remaja. Di kelompok 2 ada Sylvia Cahyaningrum, yang kedua ada Ainaya Devitasari, yang ketiga ada saya sendiri Ayu Diasmara, yang keempat ada Gusti Ngura SP, yang kelima dan terakhir itu Imrotul Mufida. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Imrotul Mufida. Ya, saya akan menjelaskan stres. Nah, di sini saya mengambil stres menurut jurnal. Stres menurut Selye dalam Galat 2008 adalah respon non spesifik tubuh terhadap segala tuntutan yang ada. Nah, maksud di sini itu respon itu adalah sesuatu yang muncul saat ada tuntutan atau ada sesuatu yang keinginan yang belum tercapai sehingga itu menimbulkan respon tersebut membuat yang tidak nyaman dan dia itu berada di zona yang tidak nyaman dan itu akan menimbulkan sebuah respon yang dinamakan stres. Nah, stres itu sendiri ada dua, yaitu eustress dan distress. Untuk eustress sendiri itu adalah hasil dari respon stres yang bersifat sehat atau positif. Jadi stres tersebut itu bersifat membangun. Seperti contoh ketika kita dikejar deadline. Nah, itu kan contohnya proses yang bagus. Maksudnya dia itu bisa membangun meskipun kita dikejar deadline, tapi dia itu akan membangun kita menjadi memahami materi-materi tersebut. Nah, yang kedua ada distress. Distress itu hasil respon yang bersifat merusak atau negatif. Itu seperti contoh kita melihat orang tua kita yang sedang bertengkar, maka itu akan dinamakan stres karena kita akan terpengaruh bahwa oh orang tua saya seperti ini. Itu akan masuk alam bawah sadar kita seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu ada gejala stres. Gejala stres itu ada dua, gejala fisik dan juga gejala psikis. Gejala fisik itu yang langsung dilakukan oleh fisik yang berkaitan dengan kaki, jantung, dan alat fisik yang lainnya. Lalu yang kedua adalah gejala psikis, di mana gejala psikis itu yang berhubungan dengan sikap emosional seseorang, di mana dia itu merasa pesimis dan memiliki sikap masa bodoh, acuh, angkuh, lalu murung, seperti itu. Bisa dilanjutkan? Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gusti. Silakan Mas Gusti. Baik, terima kasih. Jadi, mohon maaf sebelumnya saya di sini off kamera karena situasi yang memungkinkan untuk on kamera ya. Untuk kasus stres remaja yang kelompok kami ambil pada materi ini gitu, yaitu kasus di zaman pandemi COVID-19. Pada tanggal 30 Desember 2019, Badan WHO Cina melaporkan kasus yang teridentifikasi bahasanya itu COVID yang meresahkan seluruh dunia bahkan Indonesia. Seperti itu. Jadi dalam upaya mencegah penyebaran virus itu sendiri, masyarakat dunia khususnya Indonesia menerapkan dua cara, yaitu social distancing dan physical distancing. Dua cara tersebut sampai sekarang masih diterapkan, bahkan lebih ketat. Karena kenapa? COVID sendiri belum tahu kapan berakhirnya. Jadi supaya COVID tidak menyebar luas, dilakukanlah dua cara itu tadi. Mereka membatasi dirinya untuk tidak melakukan kontak secara langsung dengan orang lain.
dan tetap berada di rumah untuk mencegah terjangkitnya virus COVID-19 ini. Kegiatan mereka biasanya dilakukan perpergian, sekolah, mall, dan lain-lain sekarang sudah dibatasi semuanya. Seperti itu. Deskripsi kasus pada masing-masing. Mas Gusti bisa diteruskan? Dari penjelasan kasus yang sudah saya jelaskan di awal tadi, deskripsi kasusnya seperti apa. Di sini kita masuk ke teori yang berdasarkan kasus tersebut tadi. Ada 3 teori di sini. Sebenarnya banyak teori-teori yang 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 sesuai dengan COVID, gitu. Khususnya sama teman-teman remaja. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, stres sendiri adalah kondisi seorang individu yang mengalami ketidakseimbangan karena ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan kenyataan dan mempengaruhi perilaku tersebut. Itu kutipan dari Sandra dan Iftil tahun 2015. Yang kedua, teori dari Muslim 2020, masalah yang dialami mahasiswa adalah ini seperti tuntunan yang dibebankan dengan model belajar mengajar secara daring, salah satunya itu, terus tatap muka atau secara offline nggak ada, menimbulkan gejala stres. Yang kedua untuk teori. Yang ketiga, menurut Susanto dan Anwar, kejenuhan belajar yang dialami para mahasiswa terjadi akibat dari adanya tuntutan bagi mereka untuk selalu memenuhi aturan tugas. Jadi gini, maksud dari teori 3 ini, teman-teman mahasiswa ataupun murid ataupun siswa sekolah itu dalam pelaksanaan sistem belajar mengajar secara daring dalam jaringan itu mereka kebanyakan tidak mengerti materinya apa yang diterangkan oleh pengajar, namun sudah ujuk-ujuk dikasih tugas, kasarannya seperti itu. Itu yang membuat para pelajar stres karena tekanan tugas yang diberikan oleh kepada pengajar. Untuk analisis kasus pada tema kali ini, yaitu tema gangguan stres pada remaja, khususnya remaja mahasiswa di era pandemi COVID-19 ini, masuk ke postman stress disorder. Karena kenapa? Salah satu spesifikasinya ya saya bilang ya, salah satu cirinya bisa dibilang seperti itu, yaitu terus menghindari rangsangan. Ini mungkin salah ketik ya yang buat PPT ya. Terus menghindari rangsangan yang terkait dengan peristiwa traumatis atau dimulai setelah peristiwa traumatis yang terjadi. Peristiwa traumatis di sini apa? Ya fenomena COVID itu sendiri, gitu. Fenomena COVID itu sendiri yang menyebabkan mahasiswa itu tadi tertekan seperti itu. Itu ada note-nya, kriteria dalam kenapa saya masuk ke post traumatic stress disorder, karena kriteria berikut merupakan untuk orang dewasa, remaja, dan anak-anak di atas 6 tahun. Salah satu subnya dari post traumatic stress disorder itu adalah penghindaran atau upaya untuk menghindari ingatan, pikiran yang menekan atau terkait erat dengan peristiwa traumatis itu sendiri.
di sini saya tambahkan di bawah dari contoh kasus yang saya singgung di awal tadi mengenai mahasiswa yang stres di era pandemi COVID-19 ini dengan adanya perubahan model pembelajaran karena terjadi COVID-19, maka mahasiswa dituntut untuk dapat menyesuaikan model pembelajaran daring atau dalam jaringan, yang mana mahasiswa mengeluhkan beberapa permasalahan seperti kendala jaringan. Mungkin teman-teman merasakan sendiri ya, kendala jaringan itu berpengaruh sekali untuk pemahaman materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu pengajar. Terbatasnya paketan, meskipun pemerintah sudah menyiapkan alokasi paketan sama pelajar, cuman sejauh ini banyak atau mungkin hanya seberapa yang menerima paketan tersebut. Banyak tugas yang diberikan, materi nggak paham, jadinya stres seperti itu. Bahkan sulit pengerjaan tugas kelompok. Karena kenapa? Kegiatan tatap muka saat ingin berdiskusi dengan kelompok terbatas oleh aturan protokol kesehatan yang nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Jadi tugas kelompok sangat menghambat. Solusinya ya dengan cara daring, online seperti ini, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Salah satu contohnya seperti itu. Slide selanjutnya dilanjutkan sama teman saya. Silahkan, Mbak. Slide selanjutnya saya ambil alih. Saya Ayu Diasmara akan menjelaskan tentang penanganan pertama. Di sini penanganan pertama, bisa lanjut Mas slide-nya. Di sini penanganan pertama yaitu expressive writing. Sebagai artian menulis ekspresi, di mana menurut pengertian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1999 mengartikan bahwa penulis sebagai sesuatu, maksud saya menulis sebagai suatu aktivitas yang melahirkan pikiran atau perasaan melalui tulisan. Menulis melahirkan pikiran, jadi kita menuangkan ide-ide dalam penulisan itu sendiri. Dan menulis akan membuat seseorang mempunyai kekuatan tersendiri dalam bentuk eksplorasi dan ekspresi oleh area pemikiran mereka, serta emosi dan spiritual, yang dapat dijadikan suatu sarana untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dan mengembangkan suatu pemikiran serta kesadaran akan suatu peristiwa, menurut Rohmadani di tahun 2017. Chaplin mengartikan bahwa ekspresif sebagai suatu kemampuan yang dapat menggambarkan perasaan, isi hati, serta emosi dengan tepat. Serta berdasarkan pengertian tersebut, menulis ekspresif dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang melahirkan pikiran maupun perasaan yang pernah dialami dengan menyentuh perasaan dan berkaitan dengan emosi melalui tulisan secara tepat. Selanjutnya yaitu di sini ada langkah-langkah sederhana dalam menulis ekspresif, di mana Penbaker di tahun 2007 memberikan langkah sederhana dalam penulisan ekspresif agar lebih maksimal, yakni sebagai ada 6, yaitu waktu, di mana waktu dipergunakan waktu selama 20 menit per hari, selama minimal 3 hari, untuk menulis pemikiran-pemikiran serta ide-ide yang akan melakukan sendiri. Yang kedua ada topik, di mana topik bersifat pribadi,
penting Nah, dan ada menjadi slide selanjutnya. permasalahan saat ini dalam diri Anda, yaitu bisa di mana topik itu seperti contoh, di mana topik itu Anda mempunyai masalah saat ini seperti marah dengan orang tua. Nah, Anda tulis saja topiknya tentang orang tua Anda sendiri. Yang ketiga, tulis secara terus-menerus. Di mana tulislah apa yang ingin Anda tulis dan ekspresikan diri Anda melalui tulisan tanpa memikirkan aturan penelitian maupun tata bahasa. Jadi, sebebas mungkin bahasa kalian serta sebebas mungkin di otak kalian menjelaskan apa saja yang Anda pikirkan melalui tulisan Anda tersebut. Dan yang keempat, ada tulis hanya untuk diri Anda sendiri, di mana semua yang Anda tulis hanya untuk diri Anda sendiri. Nah, Anda jangan ragu dan malu untuk menuliskan hal yang bersifat pribadi, karena hanya Anda saja yang akan mengetahui apa yang Anda tuliskan di dalam tulisan Anda tersebut. Dan yang kelima adalah ketahui batasan Anda, di mana ketika Anda sudah menuliskan perasaan Anda, tetapi kemudian Anda merasa semakin terpuruk, maka Anda berhentilah. Jika Anda merasa kebalikannya, Anda merasa bahagia, Anda akan meneruskannya terus-menerus hingga menemui titik terangnya. Dan yang terakhir adalah harapkan sesuatu, di mana setelah menulis karya ekspresif tersebut, Anda akan merasakan perasaan sedih atau terpuruk. Tetapi 1 hingga 2 jam perasaan itu akan hilang dan Anda akan merasa baik. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Sisil. Selanjutnya yaitu penanganan kedua, yaitu dengan modeling, merupakan proses belajar melalui observasi, di mana tingkah laku dari seorang individu atau kelompok sebagai model berperan sebagai rangsangan bagi pikiran-pikiran, sikap-sikap, atau tingkah laku sebagai bagian dari individu yang lain yang mengobservasi model yang ditampilkan. Nah, teknik ini sangat cocok diterapkan pada konseling yang mempunyai kesulitan belajar tanpa contoh, sehingga mereka harus secara konkret melihat model tersebut sebagai pembelajaran tingkah lakunya. Lalu langkah-langkahnya yaitu konseling diminta untuk memperhatikan apa yang harus dipelajari sebelum model mendemonstrasikan. Jadi konseling harus betul-betul memahami apa yang akan didemonstrasikan nanti oleh model. Yang kedua yaitu memilih model yang serupa dengan konseling dan memilih siapa yang bisa mendemonstrasikan tingkah laku yang menjadi tujuan dalam bentuk tiruan. Jadi modelnya juga harus bisa mendemonstrasikan perilaku apa yang akan menjadi tujuan dari klien tersebut. Terus yang ketiga menyajikan demonstrasi model tersebut dengan urutan skenario yang memperkecil stres bagi konseling. Jadi bukan malah memperbesar ya, atau malah membuat si klien menjadi stres. Yang selanjutnya ada konseling dapat terlibat langsung dalam, jadi menyimpulkan apa yang ia lihat. Konseling akan dimintai kesimpulan tentang apa sih yang tadi dilihat, apa sih yang tadi sudah dilihat
yang sudah diperagakan oleh sang model tadi. Gitu. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Naya. Next. Next, penanganan 3. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang self-talk. Next. Self-talk adalah dialog individu pada dirinya sendiri, di mana dia mengungkapkan perasaan dan persepsinya, serta mengatur dan mengubah keyakinannya, lalu memberikan kekuatan bagi dirinya sendiri. Teknik ini juga menjadikan pikiran menjadi lebih rasional atau positif. Next. Self-talk ini juga dibagi menjadi 2, yaitu self-talk positif dan negatif. Self-talk positif memunculkan emosi yang positif dengan cara memerintahkan dirinya sendiri untuk bersikap konstruktif. Sementara self-talk negatif akan memunculkan pernyataan rasional, menyebabkan emosi terganggu, depresi, rendah diri, menyalahkan diri sendiri, dan khawatir yang berlebihan. Tahapan self-talk adalah yang pertama, remaja akan dibantu untuk bisa memahami mengapa pemikirannya menjadi irasional dan bagaimana dia bisa menjadi irasional. Yang kedua adalah remaja akan dibimbing atau diberi pengarahan bahwa sebenarnya pikiran negatif yang ada bisa dirubah menjadi positif. Misalnya, remaja tersebut menyatakan, aku nggak sanggup kalau hidup kayak gini terus. Nah, disinilah remaja diberitahu bahwa sebenarnya dia pasti akan bisa melewati situasi berat seperti ini. Jadi kata-kata aku nggak sanggup kalau hidup kayak gini terus bisa diubah menjadi aku pasti bisa melakukan hal ini. Nomor 3, remaja akan terus melatih diri untuk semakin berpikiran positif dan mengontrol pikiran irasionalnya agar tidak mengganggu kehidupannya. Terima kasih. Mute-nya, Mbak Ayu. Maaf. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kiranya ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya Bu Aktaririn dan teman-teman. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.